Pemirsa, debat calon presiden dan calon wakil presiden periode 2024-2029 pertama kali akan gelar pada hari Selasa 12 Desember mendatang. Ajang debat akan diselenggarakan 5 kali, adapun tema debat pertama yakni berkaitan dengan hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan juga tentunya isu yang dibahas mengenai penguatan demokrasi. Dan hingga kini masyarakat tidak tahu ya secara detail apa saja topik yang akan menjadi materi debat pada debat perdana nanti hari Selasa. Kita akan bahas malam hari ini di Editorial View Prime News bersama dengan Mas Revo Lusiriza selaku Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia. Assalamualaikum, salam sehat. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Ranov. Ya, jelang debat perdana, bagaimana kemudian catatan CNN Indonesia atau redaksional CNN Indonesia terkait pemahaman masing-masing capres maupun cawapres ini, Mas Revo, soal hukum, pemerintahan, kemudian pemberantasan korupsi dan juga penguatan demokrasi? Ya, Ranov, debat ini merupakan salah satu momen penting sebenarnya dalam rangkaian pemilu gitu ya, menjelang pemilu. Karena kita tahu sebenarnya kan ketika pemilih akan menjatuhkan pilihannya terhadap pasangan calon, ada 3 hal sebenarnya, kita bisa mengklasterkan menjadi 3 hal. Yang pertama, visi misi dari masing-masing paslon, kemudian program masing-masing paslon, dan kemudian citra diri. Nah, sayangnya selama ini di Indonesia, citra diri lebih mendominasi ketimbang visi misi dan program. Banyak orang kemudian lebih mementingkan, paslon-paslon juga mementingkan citra diri gitu ya. Kita tahu popularitas, elektabilitas itu lebih banyak dipengaruhi oleh citra diri dari masing-masing paslon. Ya. Kalau menurut beberapa ahli politik itu mengatakan bahwa selama ini popularitas citra diri itu mendominasi bahkan di atas angka 90% gitu ya, 92-93%, sementara ke 7-8% sisanya baru kemudian dari adu gagasan gitu. Nah, tapi buat terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki fanatisme terhadap pasangan calon, mungkin debat tidak terlalu berarti. Tapi bagi swing voters ini debat sendiri yang merupakan ajang untuk para paslon saling beradu gagasan, menyampaikan visi misi dan programnya terkait dengan topik-topik yang sudah ditetapkan oleh KPU. Ini merupakan ajang yang sangat penting gitu bagi para swing voters. Karena dari para swing voters inilah, dari debat inilah swing voters kemudian bisa jadi akan menetapkan pilihannya. Dan kita tahu bahwa swing voters di Indonesia, dari pemilih kita yang jumlahnya sekitar 204 juta, angkanya cukup besar. Swing voters bahkan kalau dalam survei-survei menyebutkan angkanya bisa mencapai 30%, 30,5% dari total pemilih. Artinya 60 juta lebih itu merupakan swing voters. Nah, swing voters ini biasanya yang kemudian, atau orang-orang yang pertama kali memilih, ya, orang-orang yang dalam pemilih mula itu biasanya akan mengikuti debat secara bersama dan kemudian nantinya itu akan menjadi patokan untuk menjatuhkan pilihan. Dan dalam rekam-rekam kita selama pemilu-pemilu sebelumnya misalnya, debat capres-cawapres ini juga menjadi game changer. Dalam debat-debat sebelumnya, ketika salah satu pasangan calon blunder dalam menyampaikan gagasannya, menyampaikan argumentasinya, langsung berubah ini elektabilitasnya. Di pemilu 2019, 2014, misalnya 2014, dan itu ketika selesai debat, dan kemudian pada waktu itu ada 2 sebenarnya game changernya gitu ya, kalau kita merujuk pada pemilu 2014, setelah debat kemudian disusul juga dengan konser di GBK pada waktu itu yang diselenggarakan oleh salah satu pasangan calon, dan itu kemudian membuat suara pemilih itu makin tebal ke salah satu pemilih. Nah, ini yang kita nantikan semua, bahwa debat kita apresiasi bahwa ini tetap dilaksanakan, karena sebelumnya kan kita sempat ada banyak gitu ya, ada banyak kabar berseliweran gitu, apakah debat akan jadi dilaksanakan dan formatnya seperti apa dan sebagainya. Kita sangat menantikan sebenarnya, dan pada akhirnya
besok Selasa tanggal 12 Desember merupakan debat perdana dengan topik seputar pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, kebijakan publik, dan penanganan disinformasi serta kerukunan warga yang menjadi topik utama, topik debat perdana. Setelah itu kemudian disusul 22 Desember debat kedua yang akan adu visi misi dan program dari Cawapres, kemudian tanggal 7 Januari 2024, 21 Januari 2004, dan terakhir 4 Februari 2024. Ada 5 rangkaian debat yang memang kita harapkan ini menjadi momentum betul kita semua calon-calon pemilih ini mengetahui visi misi dan program dari para pasangan calon. Jadi tidak sekedar citra diri yang selama ini banyak berseliweran iklan-iklannya yang dilakukan oleh para paslon. Baik, Mas Revo, kemudian kita sudah terima ya di publik nama-nama 11 panelis debat perdana Capres-Cawapres. Kalau dari redaksi CNN Indonesia, ada tidak hal atau sosok yang dikritisi atau menjadi sorotan dari CNN Indonesia? Sejauh ini kita hari ini ya, runoff panelisnya muncul, keluar. Kita masih memiliki cukup waktu untuk meneliti para 11 panelis. Tapi kalau melihat sepintas tidak diragukan sebenarnya panelis-panelis ini, dan kita mengapresiasi karena panelis ini tersebar tidak hanya berasal dari Pulau Jawa gitu ya, universitas-universitas yang ada di Jawa atau di wilayah tengah gitu ya, tapi juga ada yang dari Sumatera, ada yang dari timur, dari Kupang gitu, sehingga keragaman dari panelisnya sendiri cukup beragam gitu. Dan nama-nama yang ada, nama-nama yang selama ini cukup cukup paten gitu ya. Kita berharap memang dari para panelis ini bisa menguji visi dan misi para paslon, program-programnya, dan itu kemudian juga menjadi bisa para calon pemilih bisa lebih memahami. Gitu. Catatan saja mungkin ya masih didominasi laki-laki, tapi itu tidak masalah sebenarnya. Ya kurang perempuannya lah gitu. Untuk topik ini mungkin ke depan keberimbangan gender juga perlu menjadi pertimbangan dari KPU. Kalau catatan sepintas saat ini ya, Heranov. Terakhir nih Mas Revo, KPU juga menjamin kerahasiaan soal debat pemilu presiden Pilpres 2024. Salah satunya adalah dengan kerahasiaan itu di mana semua dokumen termasuk dokumen pertanyaan akan dilempar ke kandidat akan disegel, akan aman ya, rahasia, dijamin kerahasiaannya. Tapi kalau melihat ke belakang, Mas Revo, debat sebelumnya apakah potensi bocor pertanyaan ini akan meningkat di tahun 2024 ini atau bagaimana? Sebelumnya bagaimana? 2019? Kalau sebelum-sebelumnya ketika pemilu sebelum-sebelumnya kerahasiaan dari list pertanyaan ini cukup rigid ya. Pada saat itu kan CNN Indonesia juga menjadi salah satu bagian gitu ya, mitra KPU dalam penyelenggaraan Capres-Cawapres pada waktu itu. Kita mendapatkan di 2019, kita mendapatkan giliran tergabung dalam konsorsium penyelenggara debat ketiga, dan kita menyaksikan diri pada waktu itu. Pengalaman kita cukup kerahasiaannya cukup terjaga. Kita pikir cara yang sama gitu ya, kita yakin cara yang sama pasti juga akan dilakukan oleh KPU sekarang gitu ya, kerahasiaan pertanyaan dan sebagainya, karena ini menjadi benar-benar akan menjadi perhatian dari para paslon gitu ya untuk beradu argumentasi. Kalau melihat mekanismenya ya harusnya sih kurang lebih sama, Ranov. Baik, kita nantikan nanti seberapa seru ya debat Capres-Cawapres yang akan digelar sebanyak 5 kali ya Mas Revo. Nanti yang akan dimulai pada hari Selasa 12 Desember mendatang. Tentu kita akan nantikan bagaimana masing-masing kandidat ini akan memaparkan visi misi, menjawab pertanyaan dari moderator dan juga panelis. Terima kasih
untuk waktu Anda di Editorial View malam ini. Ada Mas Revolusi Riza, Wakil Pemret CNN Indonesia bersama kami. Assalamualaikum, salam sehat. Assalamualaikum, Mas Revo. Waalaikumsalam, salam sehat, Heranov.